everyone, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Bismar berharap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, sehingga kita bersama-sama dapat belajar bahasa Inggris hari ini. Baik anak-anak, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami pengertian, pemahaman, sehingga pelajaran hari ini boleh kami terima dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan langsung membuka buku kita, Hangout Student Book. For today, we're going to learn from page 10 to 15. Oke, dari halaman 10 sampai 15. Kalian siapkan? Oke, on page 10, ya, di halaman 10, we're going to learn about environmental issues atau masalah-masalah lingkungan, ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih asing ya dengan istilah ini, masalah-masalah lingkungan, ya, atau problem yang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, lingkungan hidup. Nah, lalu nanti di halaman belakang, we're going to talk about problems and solutions, ya. Jadi nanti kita akan belajar juga bagaimana kita memberikan solusi dari problem atau masalah-masalah lingkungan yang ada. But first of all, we're going to learn about the vocabulary, ya. Kita belajar dulu kosakatanya. Please look at page 10, part B, ya. There are several vocabularies yang menunjukkan environmental issues, ya. The first one, we have traffic jam. Traffic jam atau kemacetan. The second one, we have endangered animal. Endangered animal atau hewan-hewan yang terancam punah, ya. Hewan-hewan yang dalam keadaan bahaya ini, ya. Artinya bahaya itu kalau nggak dilestarikan mereka akan hilang selamanya dari muka bumi ini. The third one, we have litter. Litter itu adalah sampah, ya, masalah sampah. And then number 4, we have pollution. Kita tahu pollution itu bahasa Indonesia adalah polusi, ya, polusi udara. And then number 5, we have noise. Noise itu bisa diartikan dengan kebisingan, ya, atau polusi suara. Okay. And then number 6, we have clean air. Clean air, udara yang bersih. Number 7, we have green areas. Green areas atau area hijau, ya, area hijau. Tempat yang ditumbuhi banyak pohon, okay, atau tanaman yang hijau. And then number 8, we have garbage cans. Garbage cans. From the picture, we know that garbage cans is tempat sampah, ya, tempat-tempat sampah. So, those are some of our environmental issues, ya. Itu tadi adalah beberapa problem lingkungan kita. Ada traffic jam, ada endangered animal, ada litter, ada pollution, ada noise, kemudian ada clean air, green areas, and the garbage cans. Nah, oke, itu tadi adalah masalah-masalah yang kita hadapi di lingkungan kita, ya, mau nggak mau, sadar nggak sadar, kita semua mengalami masalah yang sama. Nah, kalau sekarang, our environmental issues adalah, ya, coronavirus, ya. Itu adalah masalah lingkungan kita yang kita harus atasi bersama-sama, ya.
Mumpung ini sedang membicarakan tentang coronavirus, Miss Mar harapkan kalian tetap ada di rumah, tidak kemana-mana, apalagi sedang PPKM darurat ini ya. Dan kalaupun kalian keluar, please wear double mask, oke? Masker double ya, karena kita harus menjaga diri kita untuk menjaga orang lain, oke? Baik. Now let's move on to page 11 ya. Tadi kita sudah belajar tentang masalah-masalah lingkungannya. Nah, sekarang kita maju selangkah lagi ke halaman 11, part E, bagian E. Okay, there are several sentences ya. Ada beberapa kalimat yang mengungkapkan tentang masalah lingkungan ini. Okay, kita baca dulu ya. The first one, we have there is too much pollution. There is too much pollution. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kalian bisa tulis di samping itu, ada terlalu banyak polusi. Terlalu banyak polusi, oke? Ada terlalu banyak polusi. Kalian tulis ya. The second one, there are too many traffic jams. There are too many traffic jams. Artinya ada terlalu banyak kemacetan. Ada terlalu banyak kemacetan. Lalu, yang ketiga, there is not enough clean air. There is not enough clean air. Terdapat tidak banyak udara yang bersih. Ya, terdapat tidak banyak udara yang bersih atau tidak cukup udara bersih. Ya, not enough itu tidak banyak atau tidak cukup ya. Kita pakai tidak cukup aja ya. Tidak cukup udara yang bersih. And the last one, there are not enough garbage cans. There are not enough garbage cans. Terdapat tidak cukup tong-tong sampah atau tempat-tempat sampah. Oke, kalian sudah tahu artinya ya. Nah, sekarang kalian fokus ke frase atau kata-kata yang dicetak tinta merah. Ada 3 ya. Yang pertama ada too much. Yang kedua ada too many. Yang ketiga ada not enough. Nah, kalian perhatikan ya. Di sini kalian harus fokus ya supaya paham apa yang Bisma terangkan. Oke, yang pertama too much. Oke, too much dan too many itu sama-sama artinya terlalu banyak. Oke, terlalu banyak. Tapi penggunaannya nanti berbeda sedikit ya. Too much itu nanti digunakan untuk kata yang tidak dapat dihitung. Kata yang tidak dapat dihitung. Di situ contohnya adalah pollution. Can you count pollution? Bisa nggak kamu hitung polusi? Nggak bisa. Oleh karena itu memakai too much pollution. Contoh lain yang nggak bisa dihitung adalah noise. Oke, noise. Too much noise. Can you count noise? Bisa nggak kamu hitung kebisingan? Nggak bisa. Oleh karena itu pakai too much. Too much pollution, too much noise. Oke? Nah, di situ dulu. Lalu untuk yang too many itu digunakan untuk kata yang dapat dihitung. Contoh di situ adalah traffic jam. Traffic jams, kemacetan. Bisa dihitung, maka pakai too many. Too many traffic jams. Contoh lain yang bisa dihitung adalah endangered animals. Ya, pakai too many. Too many endangered animals. Ya, terlalu banyak hewan-hewan yang terancam punah. Oke? Jadi yang too much itu untuk kata yang tidak dapat dihitung. Kalau too many itu untuk kata yang dapat dihitung. Oke? Nah, sekarang Bisma bertanya langsung. How about litter? Sampah. Can we count litter? No, we cannot count litter. Oleh karena itu, kita pakai yang too much atau too many? Too much. Very good.
there is too much litter. Ada terlalu banyak sampah. Oke? Nah, sampai sini paham ya? Baik. Nah, kalau yang not enough itu dipakai untuk semuanya. Baik kata benda yang dapat dihitung ataupun yang tidak dapat dihitung. Contoh, clean air, udara yang bersih. Can you count clean air? Bisa nggak ngitung udara yang bersih? Nggak bisa. Pakai not enough. Garbage cans. Kamu bisa hitung tempat sampah? Bisa. Tapi sama, menggunakan juga not enough. Artinya tidak cukup banyak. Tidak cukup banyak tempat sampah, tidak cukup banyak udara yang bersih. Oke? Paham ya? Sampai di sini ya? Baik. Nah, sekarang penggunaan is are-nya. Coba kalian lihat di situ kan ada di depan too much, too many, not enough. Itu kan ada is are, ya. Untuk yang kata benda tidak dapat dihitung itu menggunakan is. Contohnya di situ ada there is too much pollution atau there is too much litter or there is too much noise. Jadi untuk kata benda yang tidak dapat dihitung itu menggunakan is. Tapi kalau untuk kata benda dapat dihitung menggunakan are. Di situ ada ya, there are too many traffic jams or there are too many endangered animals. Oke, paham ya? Nah, yang not enough juga sama. Yang is itu untuk kata yang tidak dapat dihitung, are untuk kata yang dapat dihitung. Oke? Oke, kalau green areas itu dapat dihitung atau tidak? Dapat dihitung, maka menggunakan is atau are ya. There are not enough green areas. Oke? Ya, itu tadi kita sudah belajar tentang environmental issues ya, isu-isu atau problem atau masalah di lingkungan kita. Oke, nah sekarang it's time for speaking. Okay, please open your book page 15. Page 15, yo. Nah, di halaman 15 ini we're going to learn about the solution. Kalau tadi kita di depan sudah membicarakan banyak tentang masalahnya, nah sekarang solusinya apa? Oke? Seperti tadi kita belajar dulu vocabulary-nya ya. Yang part A, oke? Page 15 part A. Number 1 we have take public transportation. Take public transportation atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan naik kendaraan umum. Oke, naik kendaraan umum. Oke. Number 2 we have ride bikes. Ride bikes atau naik sepeda. Number 3 we have recycle. Recycle. Oke, apa? Daur ulang. Good. Number 4, we have pick up litter. Pick up litter atau memungut sampah. Number 5, we have write a letter. Write a letter atau menulis surat. Menulis surat. Hubungannya apa ya, Miss? Menulis surat sama problem tadi, masalah dalam lingkungannya nanti ya. Kita akan melihat hubungannya. Number 6, we have plant trees. Plant trees atau menanam pohon. Number 7, we have start a campaign. Start a campaign atau memulai kampanye. Ya, kampanye untuk melestarikan lingkungan. And then number 8, we have hold a town hall meeting. Hold a town hall meeting atau mengadakan pertemuan warga. Mengadakan pertemuan warga. Oke, itu tadi adalah solusinya. Nah, kalau ada solusi berarti kan ada masalah. Nah, sekarang kita diskusi sama-sama ya. Solusinya adalah take public transportation. Take public transportation. Kira-kira what is the problem? Ya, bisa. There are too many traffic jams.
Ya, there are too many traffic jams. Kemacetan disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi. Nah, solusinya kita bisa memberikan solusi, yaitu naiklah kendaraan umum. Oke, naik kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi maksimal 5 orang ya. Kalau sedan, kalau mobil van kira-kira ada 8. Tapi kalau public transportation, they can bring a lot of people ya in one time. Jadi mereka bisa bawa lebih banyak orang dalam satu kali jalan. Oke, itu tadi. Lalu yang kedua, ride bikes. Mengendarai sepeda itu solusinya. Kira-kira masalahnya apa? There is too much pollution. Betul sekali. There is too much pollution. Terlalu banyak polusi udara. Nah, kita bisa menggunakan solusi mengendarai sepeda. Sepeda tidak mengeluarkan asap kan? Nah, oleh karena itu we can ride bikes ya untuk mengurangi pollution. Ya. Karena because there is too much pollution, we could ride bikes ya. Karena banyak polusi udara, maka kita bisa mengendarai sepeda. Oke. Now, how about langsung lompat ya. Plant trees. Number 6, plant trees itu adalah solusinya. Masalahnya? Yes, green areas. There are not enough green areas. Tidak cukup banyak area hijau. So we could plant trees. Kita bisa menanam pohon ya. Jadi ada masalah, pasti ada solusinya. Nah, satu lagi ya. Recycle. Solusinya recycle. Masalahnya litter, pasti litter. There is too much litter ya. Terlalu ada banyak sampah. So we could recycle. Kita bisa mendaur ulang sampah menjadi useful things. We can recycle litter to become useful things ya. Jadi kita bisa mendaur ulang sampah menjadi benda-benda yang berguna. Oke, itu tadi ya. Nah, kita sudah belajar problems and solutions. Now, it's time for speaking ya. Saatnya untuk berdialog. Oke, berdialog. Please look at part C ya, halaman 15 at the same page, part C. Oke. Nah, di situ kamu lihat ada satu kotak ya. Yang sebelah kiri itu adalah problemsnya atau masalahnya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah solutionnya. Solution, problems and solutions. Oke? Nah, kalau problemnya seperti tadi, there are not enough garbage cans. There are not enough garbage cans. Tidak ada cukup tempat sampah, ya. Terdapat tidak cukup banyak tempat sampah. Jadi tempat sampahnya kurang. So the solution, we could write a letter. We could write a letter. Kita bisa menulis surat. Maksudnya menulis surat kepada pemerintah supaya menyediakan tempat sampah. Oke, we could write a letter to the government, ya. Kita bisa menuliskan surat kepada pemerintah to provide more garbage cans, untuk menyediakan tempat sampah yang lebih banyak. Lalu, contoh yang kedua, there are too many traffic jams. There are too many traffic jams. Tadi sudah Miss contohkan. And the solution is we could ride bikes. We could ride bikes. Kita dapat naik sepeda. Tapi tadi Miss Mar menyontohkan solusinya adalah take public transportation, bisa ya. Jadi satu masalah bisa ada beberapa macam solusi. Oke, ya. Paham ya Nana? Jadi ada
problems and solutions. Okay. Now I want to give you more examples from the pictures below part C. Ismail ingin memberikan beberapa contoh lagi dari gambar-gambar yang di bawah part C itu. Okay. From these ones. Okay. For example, I choose number 6. Okay, number 6. Problemsnya adalah too many endangered animals. Ya, terlalu banyak hewan yang terancam punah. Okay. Kalimatnya menjadi begini, karena endangered animals bisa dihitung, maka menggunakan there are. There are too many endangered animals. Itu problemsnya. Oke, solusinya bagaimana? Sudah ditunjukkan di situ. Solusinya apa? We could start a campaign. We could start a campaign. Ya, kamu lihat ada anak membawa apa ini? Seperti papan begitu ya. Nah, itu seperti yang di atas adalah start a campaign. Oke? Jadi bisa ulang. There are too many endangered animals. Lalu solusinya, we could start a campaign. Oke, paham? Another example. Number 2. Oke, number 2. Too much air pollution. Too much air pollution. Air pollution ini bisa dihitung nggak? Tidak bisa. Maka menggunakan there is. There is too much pollution. There is too much pollution. That's the problem. And the solution, kamu lihat di situ ada gambar bis. Bis itu adalah public transportation. Berarti solusinya adalah we could take public transportation. We could take public transportation. Oke? Bisa ulang. Yang nomor 2 ya. The problem is there is too much air pollution. And then the solution is we could take public transportation. Sampai sini, do you understand? Oke, ya. Nah, baik anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan Miss Mar dari awal sampai saat ini. Miss berharap kalian bisa mengerti. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini, oke? About environmental issues. And then the solutions, ya. Dan tadi ada grammar focus yang halaman 11 bagian E ya. Ada too much, too many, and not enough. Oke, students. Nah, materi sudah selesai kita pelajari. Now it's time for you to do some assignments ya. Tugas kamu yang pertama, please record a dialogue with someone else ya, dengan orang lain seperti tadi Miss Mar sudah contohkan. Someone says the problems and then you says the solution. Okay, someone says the problem and then you say the solution. Ya, jadi nanti yang membantu kamu mengatakan problemnya atau masalahnya, tugasmu memberikan solusi. Dari mana, Miss? Dari sini saja pilihannya, oke? Okay? Number 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Tadi Miss sudah contohkan number 6 and number 2. You can choose any numbers you want, oke? Okay? Ya, direkam dalam bentuk video. Ya, seperti biasa dalam bentuk video. Tolong, namanya dialog adalah 2 orang. Tadi Miss sudah tekankan ya. Somebody else, orang lain, say the problem, and then you say the solution. Oke? Okay? Orang lain mengatakan masalahnya, kamu mengatakan solusinya. Oke? Okay? That's the first assignments that you must do today. The second one is from workbook. Okay? From workbook, please do page 6, 7, and 11. Okay? Pay attention please. Workbooknya hanya halaman 6, 7, dan 11.
Ya, Ismar ulang. Workbooknya yang dikerjakan adalah halaman 6, 7, dan 11. Oke, kalau yang tadi rekaman dari student book ya, student book halaman 15 bagian C, itu yang pertama direkam dengan video. Yang kedua dari workbook halaman 6, 7, dan 11. Ya, kamu perhatikan yang halaman 6. Oke, yang halaman 6 workbooknya bagian A itu ada kosakata tapi hurufnya diacak. Ya, kamu harus menyusun kembali huruf-hurufnya menjadi vocabulary yang benar. You can see from your student book page 10 part B. Ya, jangan ngawur ya anak ya. Jangan ngawur nulis jawabannya ya. Kamu bisa lihat dari student book halaman 10 bagian B. Oke, itu yang halaman 6A. Yang halaman 6B bagian B itu kamu isi ya. Perhatikan. Yang ini kamu isi dengan kosakata yang dari atas ini. Ya, jangan ngawur ya. Kalau nggak ngerti lihat kamus atau tanya Miss Mar boleh. Tanya Google juga boleh, ya. Jadi yang B ini kamu isi dari kosakata yang benar. Ya, kosakata yang benar. Oke. Lalu yang C, kamu dengarkan rekaman lalu mencentang sesuai dengan gambar atau tidak. Kalau sesuai dengan gambar kamu centang yes, kalau tidak sesuai dengan gambar kamu centang no. Itu yang C. Lalu yang D, kamu tinggal memilih. Di sini sudah ada 2 pilihan jawaban, kamu tinggal pilih yang mana kamu lingkari. Oke ya. A, B, C, D semua dikerjakan. Ya, itu 6, 7, lalu halaman 11. Nah, yang ini, kamu tinggal kasih garis yang menghubungkan antara kalimat dan gambar. Ya, didengarkan rekamannya juga. Oke? Ya, I'm sure you understand ya. Jadi, sekali lagi Miss Mar katakan, tugasnya yang 2. Yang pertama, merekam dialog dari student book halaman 15 bagian C, pilih 2 gambar. Lalu yang kedua dari workbook halaman 6, 7, dan 11. 6, 7, dan 11. Oke? I think that's all for our today's lesson. Anak-anak sudah belajar banyak hari ini. I hope you understand all the materials. Kalau enggak, pasti enggak paham, bisa ulang lagi dari awal video ini ya. Bagian mana yang kamu tidak mengerti. Oke? Don't forget to do your assignments ya. And send them as soon as possible to me. Oke? Mengirim secepat mungkin ya. Maksudnya jangan ditunda-tunda pekerjaannya. Oke? I'll see you again next week. Bye everyone.